Buat kalian yang sedang pinjol di pinjol ilegal nih, kalian mungkin tahu, sadar atau tidak sadar kalau kalian sedang minjem di ilegal. Mungkin yang baru tahu di ilegal dengerin video ini, atau yang baru pingin ke ilegal, kalian juga harus dengerin juga. Pinjol ilegal itu banyak resikonya ya. Buat kalian yang belum tahu dan baru sadar kalau itu pinjol ilegal, sudah pasti kalian akan menerima sebuah ancaman-ancaman yang sangat parah dari pinjol ilegal. Data kalian disebar lah, kalian akan difitnah lah, disebar kontak, yaitu membuat kalian mental itu akan semakin down. Nah, buat orang yang tahu bagaimana cara menghadapi pinjol ilegal, pasti sudah menyiapkan bagaimana caranya untuk menyiapkan data-data yang fake, data-data yang nggak benar, dan itu adalah teman-teman yang tahu bagaimana cara main pinjol ilegal. Nah, apakah benar pinjol ilegal tuh gampang cair? Oke, masalah gampang cair, tapi sebenarnya penuh resiko ya, dan akan ribet juga gitu kan. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas risiko gagal bayar atau telat bayar dari aplikasi pinjam online yang ilegal. Nah, jadi gini, jika kita meminjam uang secara ilegal, maka akan ada risiko-risiko yang mungkin kita akan nggak duga-duga sebelumnya. Nah, jika pinjaman yang kita ajukan itu legal, risiko terbesarnya hanya strik OJK kita akan buruk, atau masuk BI checking, atau ya mungkin didatangi DC lah. Nah, itu aja yang legal. Tetapi jika pinjaman yang kita ajukan adalah ilegal, maka risiko semakin besar, karena mereka memegang data-data kita dan bisa mencuri data-data pribadi kita. Nah, itu walaupun mereka nggak masuk strik OJK, walaupun mereka nggak ada pinjol, nggak ada DC lapangannya. Nah, resiko terbesar ya itu data kita tuh dipegang, data kita itu salah gunakan, dan data kita itu bisa dicuri oleh pinjol-pinjol ilegal itu. Nah, sebagian orang mengajukan pinjaman online pada aplikasi ilegal adalah orang-orang yang tidak tahu perbedaan antara pinjol ilegal mana ilegal. Nah, oleh karena itu kita tuh harus memastikan bahwa pinjaman aplikasi pinjaman online itu yang kita ajukan adalah legal, yang dapat dilihat dari daftar-daftar list fintechnya itu sendiri kan. Kalian bisa searching lah di Google. Intinya kalian tuh jangan mudah tertipu oleh iklan-iklan yang menawarkan pinjaman dengan cara cepat dan mudah, terutama jika iklan tersebut berasal dari aplikasi pinjol yang ilegal yang mengatasnamakan aplikasi legal seperti Kredivo atau Laku-Laku, atau kalian dikirimin link, atau kalian dikirimin SMS, kalian ngeklik, akhirnya ya sudah gitu kan, atau tiba-tiba ada SMS masuk, pencairan sudah ada padahal belum. Nah, data-data kalian tuh bisa masuk disalahgunakan oleh pinjol-pinjol ilegal seperti itu. Nah, selain itu, risiko terbesar yang harus kita waspadai adalah penyalahgunaan data oleh aplikasi pinjol ilegal itu. Nah, karena data pribadi kita disalahgunakan atau didapat atau dipakai oleh orang-orang lain untuk mengajukan pinjaman di tempat lain, sehingga hutang tertujunya malah terjadi kita. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi korban dari pinjaman online ilegal. Kan banyak tuh orang-orang yang nggak merasa minjem tiba-tiba ditransfer, atau merasa kalian nggak minjem tiba-tiba kalian ditagih, iya nggak? Nah, ini yang disalahgunakan. Intinya kalian pastikan ya aplikasi pinjam online yang ajukan adalah legal atau ilegal. Cara bedanya gimana sih bang? Kalian tinggal searching di Google, sekarang gampang banget, ya nggak? Masa kalian HP-nya smartphone, HP-nya bagus, ya? Kalian di era kemudahan sekarang untuk mencari informasi, masa nggak bisa sih cari informasi yang legal atau ilegal? Ya saya paham ya, mungkin buat teman-teman yang kepepet atau teman-teman yang sudah ya yang penting cair nih, wah penting ada di Play Store nih, akhirnya kalian sudahlah asal pinjam aja. Nggak taunya pas kalian baru sadar, oh ternyata ini ilegal ya. Jadi itu teman-teman ya, ada risiko-risikonya, walaupun gampang cair tapi ada risikonya. Data kalian penuh risiko. Dan bagaimana sih semakin seremnya? Ya seremnya seperti itu. Menurut saya sih sama aja ya. Yang kalian pikirin serem itu mungkin gak seserem kalian bayangkan. Ya hanya sekedar sebar data ya. Kalian akan difitnah melakukan ini melakukan itu kalau kalian sedang gagal bayar. Atau mungkin hal yang menyeramkan dari pinjaman online ilegal adalah bunganya yang sangat tinggi. Itu sangat menyeramkan. Kalian tuh akan ditipu, biasanya dijebak. Yang kalian dapat limit segitu, pas diklik pencairannya malah nggak sesuai. Yang periodenya harusnya 30 hari, nggak tahu cuma 7 hari. Itu sangat menyeramkan. Pola-pola itu adalah pola-pola pinjol ilegal ya. Ya gitu kan. Walaupun gampang cair, tapi penuh resiko.
Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.